Yuk ikutin kita. Dadah. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Beragam sumber daya alam dapat ditemukan di Indonesia. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam hayati adalah segala kekayaan alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia. Sumber daya alam hayati terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dan sumber daya alam yang berasal dari hewan. Sumber daya alam tumbuhan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh tumbuhan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Bisa berasal dari hutan, hasil pertanian, maupun hasil perkebunan. Sekarang, yuk kita bahas lebih dalam tentang sumber daya alam hewani. Sumber daya alam hewani adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh hewan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Sumber daya alam hewan dapat diperbarui melalui kegiatan peternakan, pelestarian, perikanan, dan sebagainya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis berdasarkan cara hidupnya, yaitu sumber daya alam yang berasal dari hewan peliharaan dan sumber daya alam yang berasal dari hewan liar. Hewan peliharaan yang dapat menjadi penghasil sumber daya alam adalah hewan ternak. Hewan ternak termasuk hewan yang dipelihara, tetapi dengan tujuan pemeliharaan yang berbeda. Jika hewan peliharaan bisa dirawat dan dijaga dengan tujuan sebagai teman bermain, hewan ternak dirawat dan dijaga untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber untuk menghasilkan rupiah ataupun sumber tenaga yang membantu para petani membajak sawah. Beberapa contoh hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, dan ikan. Oke, sekarang kita lanjut membahas mengenai apa saja sih sumber pangan. Jadi sumber pangan itu bisa berasal dari sapi, kerbau, kambing, domba, bebek, ikan, udang, dan sebagainya. Lanjut, sumber daya perikanan bisa berasal dari ikan, udang, kepiting, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sumber daya peternakan bisa berasal dari sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, bebek, dan sebagainya. Oke, selanjutnya teman saya akan membahas mengenai hewan liar. Hewan liar merupakan hewan yang hidup dan berkembang di alam bebas. Hewan liar masih dikonsumsi sebagai sumber makanan oleh beberapa masyarakat yang hidup di pedalaman. Selain itu, hewan liar juga seringkali dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat tas, sepatu, kerajinan, dan lainnya. Namun, pemanfaatan hewan liar tersebut sebenarnya tidak baik dilakukan karena dapat merusak keseimbangan lingkungan. Selain itu, beberapa hewan liar juga dilindungi oleh pemerintah karena terancam punah. Penyebab dari terancam punahnya hewan liar adalah luas hutan yang semakin berkurang. Banyak hutan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, kegiatan industri, dan pertambangan. Hal tersebut tentu saja menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup hewan liar yang pada dasarnya menjadikan hutan sebagai habitat utama mereka. Penyebab lain yang membuat hewan liar menjadi terancam punah adalah perburuan liar. Beberapa contoh hewan liar yaitu singa, ular, komodo, buaya, orangutan, dan harimau. Oke, jadi apa sih contohnya? Sebagai bahan sandang, kulit hewan bisa dimanfaatkan untuk pembuatan sepatu, tas, dan pakaian. Selanjutnya sebagai kerajinan, contohnya bulu burung bisa untuk hiasan, tanduk rusa untuk alat musik, dan sebagainya. Kalian pernah nggak sih mikir, kadang hewan tersebut semakin dipergunakan untuk dijadikan bahan sandang maupun kerajinan, hidup mereka gimana ya? Apakah akan terancam punah? Bagaimana pemerintah menyikapi masalah hewan yang semakin hari semakin langka karena hal itu? Yuk simak bersama teman saya. Kadang miris ya teman-teman, kebanyakan manusia memanfaatkan sumber daya alam hewan secara berlebihan. Kadang mereka nggak berpikir, jika hewan tersebut menjadi langka, di mana lagi sumber pemanfaatannya? Mungkin salah satu langkahnya adalah membuat kebijakan kepada masyarakat mengenai pentingnya konservasi sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Jadi yuk teman-teman, kita sama-sama pelihara sumber daya alam kita dan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam.